Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu jamaah, kita awali dengan terlebih dahulu membaca dua kalimat syahadat dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kepada segenap takmir Masjid Al-Muhajirin Puri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah pengajian rutin yang saya hormati pula, serta sebagian dari anak yang kita cintai dan banggakan, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan iman dan Islamnya. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang terus Allah curahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang baik-baik, sehat jiwa dan raga kita, serta dilengkapi dengan nikmat semangat, sehingga bisa bersama-sama mengisi ruang-ruang waktu yang masih kita miliki dengan kegiatan yang berkualitas, kegiatan yang bermuatan ibadah, kegiatan yang mudah-mudahan menjadi wasilah penghubung antara kita semuanya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita sekalian selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan mengkaji bersama-sama kitab tafsir ayatil ahkam, terlebih dahulu sekilas kita ingat-ingat kembali yang beberapa hari yang lalu panjenengan semuanya sebagian mengikuti sholat gerhana bulan gitu. Di sini diselenggarakan Pak ya? Ya, alhamdulillah ya.
Jadi pas jam rolas perapat kok ya, kira-kira tinggal selirit bulannya itu betul-betul jelas. Tapi karena kamera saya itu tidak terlalu canggih sehingga fotonya tidak bisa berbentuk mencelirit seperti itu. Ini sebagai umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan gencar-gencarnya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian adanya khusuful qamar, gerhana matahari, gerhana bulan, ini juga bagian dari ujian dari atau pembuktian dari cinta kita kepada Rasulullah. Jadi memperingati Maulid Nabi itu tujuannya kan adalah untuk membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai cinta itu hanya dalam bentuk slogan, dalam bentuk seruan-seruan, dalam bentuk pekikan-pekikan saja. Akan tetapi cinta itu mesti dibuktikan dengan ketaatan kita kepada ajaran baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, jadi diuji, artinya dites. Yang sedang hangat-hangatnya memperingati Maulid Nabi, coba ya. Apa nih cara pendidikan ini, kompetensi kecintaannya kepada Rasulullah itu sudah betul-betul terbukti atau belum. Nah, diantaranya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, itulah sebagai bukti nyata bahwa kita berupaya untuk cinta kepada Rasulullah. Karena merupakan keharusan kan, untuk kita semuanya. Ya, jadi kualitas kecintaan kita kepada Nabi ini berkaitan erat dengan kualitas keimanan kita. Karena baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu artinya tidak beriman. Ada yang berarti mengatakan tidak beriman, ada yang menyatakan ya tidak sempurna. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna atau tidak beriman salah satu di antara kalian semuanya. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini lebih dicintai olehnya, kata Rasulullah. Lebih dicintai dari siapa? Min walidihi, dari orang tuanya. Wa waladihi, dan anaknya. Wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia. Coba kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, ini hadisnya derajatnya datan makbulah sahih. Jadi kita harus merespon dengan serius. Jadi bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah upaya untuk memposisikan Rasulullah lebih dicintai daripada yang lain itu sudah sampai apa belum? Saya secara pribadi dan tentunya panjenengan semuanya pun juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi kalau merasa saat ini belum, maka mari kita bersama-sama berjuang untuk bisa memposisikan Rasulullah itu lebih dicintai dari yang lainnya. Jadi untuk menegakkan sunnah ini di atas segalanya. Untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah ini di atas yang lainnya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kalian semua itu mengangkat suara kalian fauqa sautin nabi, melebihi suara Nabi.
Ini artinya bahwa jangan sampai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digusur, dianulir oleh hasil olah pikiran manusia. Ini dalam hal ibadah, Jadi jangan sampai tuntunan hanya sekedar menjadi tontonan. Sama saya seperti itu. Justru sebaliknya tontonan menjadi tuntunan. Ini ya. Jadi menjadi sinkron, jadi nyambung. Jadi baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah itu memang menguatkan ya ketetapan untuk mencintai Rasulullah lebih dari yang lainnya. Ini menjadi sangat jelas. Sehingga sekarang mari bersama-sama upaya kita untuk menghidupkan sunnah sebagai bukti menomorsatukan Rasulullah dalam porsi kecintaan kita kepada beliau. Ini dibuktikan dengan menghidupkan sunnah. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain beliau menyampaikan gini, fa innahu mayya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, yang artinya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fa innahu mayya'is minkum, barang siapa yang hidup ya setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka niscaya dia akan melihat perbedaan yang banyak. Jadi termasuk kita ini akan diperlihatkan dengan perbedaan yang banyak sekali. Fasayara ikhtilafan katsira. Lah pesan Rasulullah bagaimana? Alaikum bisunnati. Tetaplah atas kalian senantiasa berpegang teguh pada sunnahku. Ini harus diwanti-wanti Pak kita itu. Jadi di zaman yang secanggih ini ya, kita harus tetap konsisten di dalam menghidupkan sunnah. Alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Maksudnya pola berpikir, kebiasaan para khulafa'ur rasyidin dalam hal ibadah tentunya ini yang menjadi panutan kita. Al-Mahdiyyin. Jadi kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan khulafa'ir rasyidin di dalam menjadikan sebagai suri toladan, ya? Karena beliau tahu betul kualitas dari para sahabat. Jadi kualitas dari para sahabat itu oleh Rasulullah diakui secara langsung, secara tekstual, tersurat di dalam hadis. Sebagaimana sabda beliau, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Jadi keutamaan dari para sahabat ini memang betul-betul legal, tidak diperdebatkan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor, ya kan? Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi tidak diragukan lagi, ya. Tidak diragukan lagi. Jadi generasi-generasi utama seperti Khulafaur Rasyidin yang jelas-jelas secara tersurat Rasulullah sebutkan mengikuti pola berpikir atau cara-cara kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Bahkan Khulafaur Rasyidin ini termasuk di antara ke-10 sahabat yang mubasyirina bil jannah,
yang sudah disampaikan bocoran kepada beliau-beliau ini, bahwa beliau-beliau ini adalah calon penghuni surga, mubasyirina bil jannah. Ini termasuk ulama rasyidin. Itu tidak diragukan lagi, ya. Nah, sehingga dalam hal ibadah yang khusus, mari sekali lagi kita sebagaimana pesan dari Rasulullah untuk berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah, alaikum bisunnati. Terus kemudian kita harus mendefinisikan, lah itu sunnah itu apa? Untuk membedakan antara yang sunnah dengan yang bukan sunnah, itu kan penting. Bagaimana kita akan menghidupkan sunnah sementara kita belum berhasil mengidentifikasi sunnah windi, dudu sunnah itu yang mana? Katakan bahwa sunnah itu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriron. Yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Ada contohnya, ada sumbernya dari Rasulullah. Qaulan baik berupa ucapan, au fi'lan atau perbuatan atau tindakan, au takriron atau ketetapan. Jadi memang ada sumbernya ke sana, ya ini sunnah. Yang berupa qaulan, ucapan banyak sekali, ya. Seperti bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, seperti bacaan ketika ruku kan bermacam-macam. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ada yang subhana rabbiyal azimi ping 3, mana sing subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ya. Jadi karena ada riwayat hadisnya, maka itu masuk dalam daftar yang disebut sebagai sunnah. Dan menyikapi tanawuk keragaman yang ada dasarnya, ya kita harus tasamuh, jangan kagetan ketika ada orang yang membaca bacaan dalam ruku atau dalam sujud atau dalam iktidal ora padha kok sing tak waca, kita jangan gampang kaget. Selama tanawuk itu ada dasarnya, dan silakan. Bahkan mengamalkan hadis yang sahih ini jauh lebih baik daripada tidak mengamalkan. Jadi jangan sampai informasi yang berasal dari hadis yang sahih kok kita anggap tidak ada. Itu biasanya mereka yang baca itu, kita tidak. Jadi yang menjadi patokan kita itu alaikum bisunnati. Tetaplah kalian berpegang teguh pada sunnahku. Karena memang sudah diinformasikan oleh Rasulullah, kita itu akan diperlihatkan dengan ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Satu contoh, jenengan ketika sholat itu akan melihat pemandangan yang berbeda-beda, ya. Sedekap saja sangat variatif. Ana sing nang dhuwur, ada yang standar, ada sing nang wudel, ada juga yang miring. Nah, jadi saya berpikir, kenyong Pak tiru sing di, alaikum bisunnati. Bagaimana Rasulullah bersedekap? Itu informasinya lengkap di dalam hadis. Makanya kewajiban kita itu untuk mengulik, untuk mempelajari hadis. Ya, Islam pertama turun itu ya wayanya iqra, bacalah, belajarlah. Jadi kalau kita belajarnya mandek, menganggap sudah final, sudah sempurna apa yang kita lakukan, ini tidak sesuai dengan fitrah dari Islam itu sendiri. Islam itu terus ngaji. Insya Allah nek wong ngaji ini sregep, ngopi bahasa niki ngopine kental, mlakune adoh, ya dadi wong ora kagetan. Ora kagetan. Satu contoh misalnya kita sekali pergi keluar kota, makmum dengan imam yang tidak sebagaimana kita ikuti di masjid kita misalnya, terkait dengan basmalah, ya ini basmalah ono sing seru, ono sing lirih. Jadi Muhammad iki Pak seru yo jalan, lirih yo jalan. Tapi kalau yang biasanya
keras, dan meyakini bahwa kudu keras. Yang lirih itu tidak sempurna, ya ketika ketemu dengan imam sing bismillahnya lirih, ya sholatnya menjadi ragu-ragu. Kadang-kadang sok baleni, yang sholatnya ora sah, gitu. Ya, makanya ketika informasinya itu luas, ya ngajinya itu memang mendalam, ya insya Allah tidak kagetan, ya tidak kagetan. Jadi ada keragaman, selama ada dalil, ada dasar, itu tidak masalah. Jadi itu ya, ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, sing penting prinsip kembali kepada sunnah. Ya. Besok jangan kembali kepada kelompok ini, ya. Ya kelompok manapun, ketika yang disajikan ini mendasarkan pada hadis yang makbulah, yang kuat, yaitu kita ikuti. Tapi ini prinsipnya hanya dengan jare Pak Kai, jare Adol, jare kulak, jare angel Pak. Oh, tapi jare guruku ora kaya kuwi ya. Alaikum bisunnati. Silakan siapapun gurunya, ya, ketika melampirkan dalil yang kuat, ya gitu kita ikuti. Alaikum bisunnati, sunnatil khulafair rasyidin, ya. Karena Rasulullah sudah mewariskan dua hal. Ketika dua hal itu cekeli temenan, ya, maka tidak akan tersesat selamanya. Di dalam matan hadis yang tadi saya bacakan itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-madin, addu 'alaiha bin nawajid, itu artinya peganglah, ya. Sunat itu bin nawajid itu dengan geget, nawajid itu gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajid, geget pakai gigi geraham. Jadi nyekelnya tidak hanya sekedar megang yang seperti ini. Tapi kalau addu 'alaiha bin nawajid, memegang yang geget, itu megang nyekel. Nek kenceng kayak gitu direbut saja tidak katut. Tapi nek nggo santai-santai, ora usah direbut entelenger ya tiba. Makanya dalam memegang sunnah itu geget. Sungguh-sungguh serius. Ingat bahwa mencintai Rasulullah itu lebih dari yang lainnya. Jadi untuk menegakkan sunnah, ya, anak yo kalah, wong tua yo kalah, apa meneh kok besan, apa meneh sekedar tonggo, apa meneh sekedar konco kenal urung suwi. Nah, jangan sampai sunnah dikorbankan karena yang lainnya. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya kenapa kita harus mencintai Rasulullah melebihi yang lain, ya. Dan sebagai orang tua, jangan berburuk sangka dengan matan hadis ini. Waduh, nek kaya kita cilok kok anakku tak keliting, kata cilik, kok terhadap saya cintanya biasa-biasa, melase biasa-biasa, tok nanti kan akan menomorsatukan Rasulullah. Justru sebaliknya, ketika putra-putri panjenengan memposisikan Rasulullah itu lebih dicintai dari jenengan piyambak, ya, itu anak tadi nanti birrul walidainnya akan semakin berkualitas. Karena Nabi menegaskan, ridallah fi ridal walidain, wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Kalau anak tadi mencintai Rasulullahnya bagus, maka akan berusaha birrul walidain dengan maksimal. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridho dari orang tua. Karena untuk mendapatkan ridho dari Allah itu harus dapat ridho dari kedua orang tua. Dan demikian pula murka Allah itu tergantung dari murka kedua orang tua. Jadi anak yang cintanya kepada Rasulullah itu kok maksimal, maka akan sangat takut durhaka kepada orang tua. Anak tersebut akan sadar betul bahwa durhaka kepada orang tua itu akan menjadikan Allah murka. Jadi kita tidak usah suudzon terhadap matan hadis yang sekilas kadang-kadang kita dengar agak ganjil, ya. Karena merasa bahwa anak itu kayaknya BDW, anak itu milik saya, semuanya, ya. Ya, makanya kita bersama-sama dalam rangka
meningkatkan kualitas keimanan kita itu dibuktikan dengan berupaya mencintai Rasulullah melebihi yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita tafsir ayatil ahkam sampai pada bab sing mengarahkan pandangan mata, masih terkait dengan arah kiblat, dengan posisi ketika sholat, arah pandangan mata itu kemana. Kemarin ada berapa pendapat ya. Nah, yang pertama itu Dzaba al-Malikiyah ila anal musolli yang duru fis sholati amamahu. Pengikut Imam Malik mengatakan bahwa wong sing salat kuwi ndeloke ring ngarep. Terus kemudian wa qala al-jumhur yustahabu ayyakuna nadhruhu ila maudhi'i sujudihi, akan tetapi jumhur gitu atau mayoritas dari Imam Madzhab menyatakan bahwa ya disunahkan orang yang sholat itu melihat ke tempat sujud, maudhi'i sujudihi, tempat sujud. Nah, terus Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnul Arabi, innama yang duru amamahu. Imam Arabi melihat ke depannya. Nah, di sini dalam kitab tafsir ahkam itu ada tarjih. Tarjih itu yang dianggap lebih kuat. Wasohih yang benar ya, yang benar madhaba ilaihil jumhur, yaitu pendapatnya jumhur ulama. Jadi melihat ke tempat sujud. Fa innal musolli idza nadzara ila makani sujudi la yahruju an kaunihi mutawajjihan ilal ka'bati. Jadi menurut jumhur ulama, orang yang sholat melihat ke tempat sujud itu bukan berarti berpaling dari menghadapkan ke arah kiblat. Jadi posisi badannya kan tetap menghadap ke, ya, hanya pandangan matanya saja yang tertuju ke tempat sujud, tapi badannya kan masih tetap menghadap ke kiblat. Itu ya. Jadi layah rujukan kaunihi mutawajjihan ilal ka'bati. Jadi orang yang sholat tersebut dengan matanya melihat ke tempat sujud itu dia tidak keluar dari menghadapkan tubuhnya ke kiblat, masih menghadap kiblat. Wa innama yustahabu dzalika hatta la yatasyaghalu, ya, akan tetapi yang demikian itu disunahkan ya. Hatta la yatasyaghalu fi sholati bi ghairiha, sehingga orang yang sholat tadi tidak sibuk dengan penglihatan ke yang lainnya. Ya, waliyakuna akhsha'a liqalbihi, ya, dan supaya hatinya itu lebih khusyuk di dalam sholat dengan melihat ke tempat sujud. Ini menurut jumhur ulama. Faktanya mungkin kita juga bisa ngemata kayak Bapak Ibu sekalian, antara yang sholat ndelok ring ngarep dengan yang melihat ke tempat sujud. Kalau yang melihat ke depan itu godaannya lebih banyak. Misalnya jenengan berada di sop yang kedua ndelok ring ngarep, akan melihat senang ngarep batik apik iki. Jadi jenengan sholat sambil konsentrasi menilai bagusnya batik yang ada di depan. Jadi konsentrasi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi buyar. Nah, kalau melihat ke tempat sujud, batik itu tidak terlihat. Batik itu tidak terlihat. Apalagi menghadap lembang itu. Kalau ada temannya yang datang belakangan pun juga akan lihat juga. Biasa gini sholat mesti keri gitu. Jadi sholat sambil gelendengi. Ya. Karena yatasyaghalu. Jadi pandangan matanya itu dibuat sibuk oleh pemandangan-pemandangan yang macam-macam. Kalau melihat ke depan. Ini ya, jadi inilah yang dianggap rajih adalah apa yang disampaikan oleh jumhur ulama, mayoritas dari imam madzhab.
Nah, terus kemudian yang selanjutnya ma tursadu ilaihi di ayatil Qur'anil Karim. Min ayatil Qur'anil Karim. Jadi petunjuk atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. Jadi ayat yang berbicara tentang kiblat itu ya. Di ayat yang berbicara tentang kiblat ya. Jadi hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran ya. Seperti surat Al-Baqarah ya. 142 sampai 145. Yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat itu di surat Al-Baqarah 142 sampai 145. Yang pertama, i'tiradul Yahudi ala tahwilil kiblati. I'tirad itu artinya berpaling atau menolaknya Yahudi, tidak mengakuinya Yahudi ya, ala tahwilil kiblati terhadap berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yahudi itu kan tidak mengakui. Jadi menolaknya Yahudi atas perpindahan arah kiblat ini merupakan safahun wa jahalatun. Ini suatu kebodohan ya. Li'annahu la ya'tamidu ala mantiqin salimin, karena Yahudi ini tidak mendasarkan pada logika yang sehat. Pada logika yang sehat ya. Jadi yang ada dalam pikirannya krono apa namanya? Ya kelompokku sing paling berhak ya. Kelompokku itu yang paling benar ya. Jadi tidak menggunakan logika yang sehat. Jadi logikanya yang punya timur, barat itu kan Allah ya. Ketika Allah sudah memutuskan ya, untuk mengarahkan pandangannya, untuk mengarahkan tubuhnya ketika sholat ke kiblat, yaitu merupakan hak dari Allah. Dan kan Allah ya, sekelas presiden nesmuni menentukan reshuffle ya reshuffle. Sekelas presiden. Apalagi Allah itu zat yang maha kuasa ya. Jadi Yahudi menentang itu, tidak berpikir ke sana. Itu yang kedua, al jihadu itu arah. Kulluha semuanya lillahi milik Allah, lillahi ta'ala milik Allah. Halqan wa mulkan ya. Ini ciptaan atau yang menguasai. Fala itiradu alaihi bitahwil min jihatin ila ukhra. Maka ya mestinya tidak ada yang boleh menentang. Wong itu hak prerogatif Allah yang menciptakan, Allah yang punya, Allah yang berkuasa. Ya. Makanya sangat tidak pantas ketika ada orang yang menentang ya terhadap ketentuan Allah. Bahkan dalam satu hadis qudsi disebutkan malam yardo biqodoi ya, barang siapa yang tidak ridho dengan qodokku fal yakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub robban siwaya. Keluarlah dari langitnya bumi ini dan carilah Tuhan selain aku. Sangar berarti loh. Jadi bagi orang yang tidak ridho terhadap ketentuanku, silakan keluar dari bumi ini, cari Tuhan selain aku. Free ini. Apa itu kan luru Tuhan selain Allah. Ayo. Jadi
Yang punya seluruh arah itu Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya itu memang Allah yang berkuasa. Jadi tidak ada yang pantas untuk menentang, untuk tidak mau. Karena itu Allah yang berkuasa. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, al-ummatul Muhammadiyah, maksudnya itu warga Muhammadiyah itu. Al-ummatul Muhammadiyah itu artinya umat pengikut Muhammad. Wah, itu berarti Muhammadiyah ya. Al-ummatul Muhammadiyah itu artinya umat pengikut Muhammad. Itu adalah afdalul umami, umat yang terbaik. Afdalul umami itu artinya umat terbaik. Lidzalika ikhtarahallahu lisyahadati. Oleh karenanya Allah memilih umatnya Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad itu sebagai saksi alal khalaiqi, terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap manusia yang yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi awake dhewe iki besok ditugasi menjadi saksi. Ini seperti ayat di surat apa itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian juga aku jadikan kamu ini umat pertengahan. Umat pertengahan yang nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi awake dhewe ini akan menyaksikan mana orang-orang yang memang pengikut Rasulullah sejati dengan orang-orang yang hanya pencitraan saja. Nah, awake dhewe akan memberikan kesaksian, diberi tugas untuk memberikan kesaksian, ya. Makanya kalau kita ingin disaksikan oleh teman-teman kita sebagai pengikut Rasulullah yang sejati, ya tampillah sebagai pengikut Rasulullah yang tidak pencitraan. Ya, jadilah cinta kita kepada Rasulullah itu terbukti dengan tindakan. Tidak hanya dengan ucapan saja, tidak hanya slogan-slogan saja, tapi tindakannya mencerminkan kita itu cinta kepada Rasulullah. Ya. Jadi umat Muhammad, ya walaupun Nabi yang terakhir, ini adalah umat yang terbaik, sehingga dipercaya besok menjadi saksi di hari kiamat. Kemudian yang keempat, Robi'an tahwilul kiblati imtihanun li imanin nas. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, dirubahnya atau dipindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya, itu merupakan imtihanun, ujian. Li imanin nasi, ujian keimanan manusia. Jadi keimanannya umat Islam ketika itu kepada Rasulullah itu endi sing teman-teman, sing temenanan, endi sing campur kemunafikan, endi sing memang sebenarnya benci. Ini akan kelihatan. Jadi begitu kiblat dipindah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, itu orang-orang munafik langsung katok. Kelihatan dari ucapannya itu akan kelihatan. Mana yang pengikut Rasulullah sungguhan dengan mana yang mengikuti hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Langsung kelihatan. Yang dasarnya membenci pun begitu kiblat dirubah langsung muncul tidak sadar dari mulutnya. Lah karena Muhammad ki ora konsisten, pelin-pelan, wis mrono bicara pindah. Ini ketika kelihatan, oh berarti dia termasuk uang-uang sing tidak militan, ya. Jadi kelihatan sekali. Jadi kan itu bisa memancing orang yang militan dan tidak militan, dipancing-pancing sidik langsung keluar. Ini biasanya nanggon bangsa pilihan-pilihan gitu. Ya, mereka biasanya dikorek-korek, dipancing-pancing itu langsung. Nah, dia itu benci kepada seseorang akan muncul tuh. Jadi pinter-pinternya sing mancing. Nah, itu dipindahnya arah kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Makkah, ini juga bagian dari ujian keimanan manusia. Kalau sing imannya mantap kayak
Abu Bakar misalnya, ya, langsung beliau menjawab dengan yang ekstrim ketika peristiwa Isra Mi'raj. Wong-wong kan podongan, udah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu ora waras, tidak sehat. Tapi begitu disampaikan ya, provokasi itu kepada Abu Bakar, siapa yang menyatakan Nabi Muhammad lebih dari itu, lebih dari itu. Kalau yang menyampaikan itu Nabi Muhammad, saya percaya. Berindelok jajal. Itu orang yang keimanannya, ya, militansinya tidak diragukan, tidak diragukan. Ya. Nah, ini termasuk dipindahnya kiblat itu dalam rangka untuk melihat bagaimana kualitas keimanan manusia ketika itu. Litayamazu al mu'minus shadiq anil fajiril munafik. Jadi untuk membedakan antara orang yang beriman sungguhan dengan orang-orang yang lacut, dengan orang-orang munafik. Yang akan kelihatan. Ya. Kemudian yang kelima, komisan adabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam kana yamnauhu min su'ali tahwilil kiblati walidzalika akramahullahu bima yardo. Jadi Rasulullah itu sosok yang unggah-ungguhnya itu, etikanya itu sangat baik. Ya, Rasulullah itu kekasih Allah. Ketika itu Rasulullah itu tidak seret dengan kiblat ke Baitul Maqdis, itu enggak seret. Yo maunya ya ke Ka'bah. Sudah tidak seret. Tapi Rasulullah tidak langsung meminta kepada Allah, ya Allah, mbok aku kiblatnya dipindah ke Ka'bah, tidak. Hanya beliau melihat-lihat, hanya punya keinginan, tapi bisa menahan diri. Nah, awake dhewe kadang-kadang kurang bisa menahan diri. Dia ora pantes kok kadang-kadang sok ditokke. Nah, di Rasulullah ini di sini dalam peristiwa ini adabnya pada Sang Pencipta, ini akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat baik sekali. Jadi adabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam kana yamna'uhu. Jadi menahan diri, ya. Sampai akhirnya Allah yang Maha mengetahui, ya dikabulkanlah apa yang menjadi keinginan Rasulullah berkiblat ke Ka'bah. Sadisan yang keenam, al-Ka'batul musyarrafatu, ya. Kiblatu abil ambiya, ya. Jadi Ka'bah yang mulia ini kiblatnya abil ambiya, jadi bapaknya para nabi. Waqad jama'allahu biha qulubal ibad. Dan Allah telah mengumpulkan atau menyatukan hati hamba-hambanya itu dengan melalui kiblat tadi. Jadi umat Islam sedunia itu akan disatukan dengan kiblat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ahlul kitabi ya'lamuna anna tahwilal kiblati hakun. Jadi ahlul kitab jan-jane ngerti kalau ketetapan dipindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini adalah kebenaran, dan informasinya itu memang dari Allah. Ahlul kitab itu ngerti anahu hakun. Walakinnahum aratu fitnatal mu'minin. Akan tetapi mereka ini memang sengaja untuk bahasanya menguji atau mempermainkan orang-orang yang beriman. Asli ini yang ngerti. Tapi karena penyakit hati, mungkin berupa kesombongan, hasud, iri dengki, walaupun tahu itu benar, tapi tidak mengakui kebenaran tersebut. Ini karena penyakit hati. Sehingga mari kita semuanya supaya bisa mendiagnosa barangkali ada penyakit di dalam hati kita, penyakit hati, maka segera kita tangani. Karena penyakit hati ini akan bisa menutup mengakui kebenaran. Ya. Karena orang yang sombong, sudah ada kesombongan dalam dirinya, itu biasanya tidak bisa mengakui kebenaran dari orang lain. Nah, ini termasuk ahlul kitab zaman itu pun juga demikian. Dan ini mereka ngerti. Tapi karena dikuasai oleh ego, penyakit hati, sombong,
sehingga ya tidak mau mengakui. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.